Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, yaitu Sabil Huda Channel. Di video saya kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman pribadi saya yang saya coba kaitkan dengan sebuah ayat Quran ataupun hadis. Sebelum saya sharing, alangkah baiknya di like, di subscribe, dan di komen. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Sharing saya kali ini saya ingin beri judul "Ucapkanlah Alhamdulillah ketika sakit atau terkena musibah". Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mengapa mengucapkan Alhamdulillah ketika sakit? Ada sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2572. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Dan juga ada hadis riwayat Bukhari, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5660. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa sakit adalah penggugur dosa. Jadi tanpa kita meminta ampunan, sebenarnya dosa kita itu sedang digugurkan, sedang dikurangi oleh Allah. Maka dari itu ucapkanlah Alhamdulillah, bersyukur, karena dosa-dosa kita sebenarnya sedang digugurkan. Mengapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya pernah mengalami ketika saya ditimpa sebuah penyakit, yang penyakit itu cukup serius dan butuh beberapa bulan untuk pengobatannya. Di saat itu saya mencoba merenungi mengapa penyakit ini bisa menimpa saya. Di saat merenung, saya diberikan sebuah petunjuk atau sebuah jawaban lewat mimpi. Yang di dalam mimpi tersebut, saya itu seperti diperlihatkan dosa-dosa saya. Diperlihatkannya itu seperti kita mencari sebuah gambar di Google, yang kita ketik kata kuncinya langsung kelihatan banyak gitu loh. Saya sangat malu melihat itu, ya kan. Lalu saya coba untuk menghapusnya dan alhamdulillah bisa dihapus. Di saat saya terbangun, saya beristighfar lalu bersyukur dan tersadar ternyata memang benar, dan semakin yakin bahwa penyakit adalah penggugur dosa. Setelah itu saya semakin ikhlas dalam menerima penyakit itu yang saya alami. Dan penyakit itu pun salah satu cara Allah menyayangi hambanya. Kenapa saya bilang cara Allah menyayangi hambanya? Karena ketika kita sakit, ya sebenarnya kita sedang dihisap di dunia gitu. Karena bila kita dihisapnya di akhirat, pasti akan lebih pedih siksaannya. Dihisapnya pasti akan lebih dari dunia ini. Oleh karenanya, setelah kejadian itu, yang diberikan mimpi seperti itu, saya selalu mengucap Alhamdulillah ketika sedang sakit atau ditimpa musibah. Ya wajar bila kita kadang lupa, karena kita manusia
yang tempatnya lupa. Namun ketika kita ingat, cepat-cepat kita kembali lalu mengingat Allah dan bersyukur. Sebenarnya sakit atau musibah adalah penggugur dosa. Dan ada kisah menarik saat saya bikin konten ini, dan itu kejadian saat malam hari ketika saya berangkat ke majelis pengajian saya. Namun saya akan ceritakan kisah uniknya setelah video ini. Kita lanjutkan ke bahasan yang saat ini aja. Dan dari situ saya berpikir, jika kita bersyukur saat sakit dan juga ikhlas menerimanya, saya yakin setan pun akan mendoakan kita, akan meminta kepada Allah agar kita diberi kesembuhan. Loh, kok bisa ya? Setan baik banget gitu, memintakan doa agar kita diberi kesembuhan. Saya ambil hikmah dari kisah Abdullah Umi Maktum yang mungkin sudah sering teman-teman dengar kisahnya. Kisahnya saya ulang ya. Kisahnya seperti ini. Suatu ketika saat Umi Maktum dalam perjalanan menuju masjid, ia tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi alih-alih kembali ke rumah, Abdullah Umi Maktum tetap melangkahkan kaki ke masjid. Keesokan harinya, Abdullah Umi Maktum pun kembali berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat dengan luka di kakinya akibat tersandung. Menariknya, selama beberapa hari ada seseorang yang membantunya berjalan menuju masjid. Rasa penasaran Umi Maktum pun menguat. Ia bertanya, siapakah pemuda yang menolongnya mengantar ke masjid? Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar bisa mendoakanmu kepada Allah, tanya Umi Maktum. Apa untungnya bagimu mengetahui namaku dan aku tak mau engkau doakan, jawab pemuda tersebut. Sembari memegang tangan pemuda tersebut, Umi Maktum pun menyampaikan supaya pemuda itu tidak membantunya lagi. Aku tidak mau engkau menolongku lagi, karena kau tak mau aku doakan, ucap Umi Maktum. Akhirnya pemuda tersebut memperkenalkan diri. Wahai Abdullah Umi Maktum, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah iblis. Abdullah Umi Maktum pun tersentak. Kalau memang iblis, mengapa engkau menolongku dan mengantarku ke masjid? Bukannya engkau harus mencegahku ke sana? Tanya Abdullah Umi Maktum. Wahai Umi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari lalu yang tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi, sebab lantaran engkau jatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami, setan, menggodamu selama ini, jawab iblis tersebut. Dari kisah tersebut, saya yakin ketika kita bersyukur atas musibah ataupun penyakit yang diberikan Allah, lalu kita ikhlas menerimanya, menjalaninya, saya yakin setan pun akan mendoakan kita, akan meminta kita agar diberikan kesembuhan. Karena sebenarnya setan tidak ridho ketika dosa kita sedang digugurkan oleh Allah.
karena siapa yang menemaninya dia di neraka bila dosa-dosa kita dihapus semua oleh Allah, ya kan. Namun ketika kita selalu mengeluh atas apa yang Allah berikan, terutama penyakit atau musibah, di situ setan semakin menggoda kita untuk bersuudzon kepada Allah atas musibah dan penyakit yang kita derita. Ada sebuah ayat Quran, surat Al-A'raf ayat ke-17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kemudian pasti akan aku mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Nah, bersyukur lagi tuh kan. Apapun yang diberikan oleh Allah harus bersyukur. Dari ayat tersebut, iblis berkata, akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Di sini yang saya pahami, kiri itu adalah simbol sebuah keburukan atau kejelekan. Sama seperti penyakit, bila dilihat dari kacamata manusia, penyakit adalah sebuah keburukan atau sebuah kejelekan. Namun bila dilihat dari sisi lain, penyakit adalah kebaikan, karena dari penyakit itu Allah akan mengurangi dan menggugurkan dosa-dosa kita. Mungkin sekian sharing saya kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf atas keawaman saya atau atas kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan itu milik saya sebagai manusia. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Dan setelah video ini saya akan menceritakan kisah kejadian saya setelah membuat konten ini. Dan itu yang saya pahami adalah berkaitan dengan kisahnya Umi Maktum. Silakan ditunggu ya teman-teman. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.